Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini saya Ibu Rina Widiati dari SDN Simomulyo 4 Surabaya akan melanjutkan materi pada kali ini tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Masih ingatkah kalian dengan pengertian adaptasi? Ya, adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, di sini jenis adaptasi tumbuhan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, kedua adaptasi fisiologi, dan ketiga adaptasi tingkah laku. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Adaptasi morfologi tumbuhan adalah bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Ya, sudah jelas ya? Perhatikan contohnya. Meliputi apa saja adaptasi morfologi pada tumbuhan itu? Nah, di sini ada tumbuhan xerofit. Ada yang sudah tahu belum? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau kering. Contohnya, pohon kurma, kemudian lidah buaya, dan kaktus. Nah, sekarang Ibu akan ulas satu persatu. Pada tanaman kaktus, ya, seperti tampak pada gambar di bawah ini, kaktus memiliki batang yang tebal dan berisi cadangan air. Akar kaktus yang panjang berguna untuk mencari sumber air, sedangkan daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Nah, di sini coba perhatikan ya. Nah, pada kaktus ini yang berwarna hijau, ini banyak kandungan airnya. Sedangkan daunnya itu berbentuk duri. Ya, berbentuk duri. Kemudian akar yang panjang menembus ke dalam tanah berguna untuk mencari sumber air sehingga dia mampu bertahan meskipun hidup di daerah yang sedikit kandungan airnya. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua adalah tanaman halofit, ya. Perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, coba amati gambar apakah ini? Iya, betul. Ini adalah hutan bakau, ya. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Di mana saja ini? Ada di laut, di muara sungai, dan di pantai. Biasanya tempatnya berpasir atau berlumpur dan mengandung sedikit oksigen. Contohnya adalah bakau. Ya, masih ingatkah kalian dengan tanaman bakau ini? Gunanya untuk apa coba? Ya, ayo masih ingat? Iya, betul. Tanaman bakau atau pohon bakau memang sering kita jumpai di tepi pantai ya. Gunanya adalah untuk menghindari terjadinya abrasi atau pengikisan tanah karena gelombang air laut. Masih ingat ya? Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya lebih detail lagi tentang tanaman bakau ya. Pada tanaman bakau ini, daunnya sangat kaku, tebal, dan permukaannya licin. Gunanya untuk apa? Nah, untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air.
Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Sedangkan akar nafas yang dimiliki berfungsi untuk memperoleh oksigen. Akar tunjang berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombaknya. Ya, ayo siapa yang sudah pernah pergi ke hutan mangrove? Ya, ayo coba ke hutan mangrove ya. Nanti kalian di sana akan temui banyak sekali pohon bakau yang ada di tepi pantai ya. Baik, berikutnya jenis tanaman yang kedua adalah hidrofit. Apakah tanaman hidrofit itu? Ya, adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berair. Ya, di sini kalau kita perhatikan contohnya ada teratai, bunga teratai. Kemudian di sebelah kanan ada tanaman enceng gondok. Betul sekali ya. Baik, kita kupas satu persatu ya. Nah, di sini pada teratai ya, adaptasi pada bunga teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di air. Daun teratai tidak pernah basah karena air langsung jatuh kembali. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena daun teratai memiliki lapisan lilin di permukaannya. Lapisan tersebut membuat daun tetap kering, ya. Baik, coba perhatikan di sini. Daun teratai, daunnya lebar dan tipis, ya. Supaya apa? Supaya dia mudah mengapung di permukaan air, ya. Kemudian di batangnya ini juga terdapat kantung, ya, supaya oksigen dapat mengalir dari atas sampai ke bagian akar tanaman teratai ini, ya, bunga teratai. Baik, tadi contoh yang kedua adalah enceng gondok. Ya, enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun yang berongga yang berguna untuk mengapung di permukaan air. Akarnya yang lebat, seperti tampak pada gambar sebelah kanan ya, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan daun yang ada di atas kalau tidak diimbangi dengan akar yang lebat ini, maka dia bisa terbalik atau terguling. Sehingga untuk mengimbangi atau menjaga keseimbangan ini, fungsi akar inilah yang menopang supaya tanaman tidak mudah terbalik. Baik. Kita menginjak ke tanaman berikutnya. Jenis tanaman berikutnya adalah tanaman higrofit. Apakah tanaman higrofit itu? Tanaman ini dapat hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena tumbuhan tersebut hidup di lingkungan yang lembab, maka penguapan yang terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Kita lanjutkan jenis adaptasi yang kedua. Masih ingat tadi? Iya, betul. Adaptasi fisiologi tumbuhan. Nah, adaptasi fisiologi tumbuhan merupakan bentuk penyesuaian diri melalui fungsi organ-organ tumbuhan pada tubuhnya. Ya. Apa saja yang termasuk jenis adaptasi fisiologi? Yang pertama adalah bunga Rafflesia. Memang jenis bunga ini jarang kita temui, ya. Ini ada di hutan-hutan di Pulau Kalimantan, ya nak ya. Jenis bunga ini memiliki ciri khusus yaitu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Gunanya adalah untuk menarik perhatian serangga supaya serangga berdatangan dan hinggap pada bunga ini yang berfungsi untuk membantu penyerbukan yang dilakukan oleh bunga Rafflesia. Apalagi ya selain bunga Rafflesia? Nah, ternyata ada
tumbuhan ini, yaitu kantong semar dan Venus vetra. Nah, kedua jenis bunga ini memiliki adaptasi di lingkungan yang sangat miskin nitrogen. Jenis tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Hal tersebut dinamakan insektivora atau pemakan serangga. Nah, contohnya seperti ini, yaitu kantong semar dan Venus vetra. Kita jelaskan lebih detail tentang kedua jenis tanaman ini. Adaptasi pada kantong semar. Kantong semar ternyata hampir sama dengan bunga Rafflesia ya, mengeluarkan bau yang menarik bagi serangga supaya serangga datang mendekatinya. Kemudian setelah serangga mendekati, maka serangga tersebut akan segera tergelincir masuk ke dalam kantung dan dicerna menjadi nitrogen. Seperti itu ya. Nah, ini coba perhatikan kantung-kantungnya ini ya. Kemudian berikutnya adalah Venus vetra ya. Bagaimana bentuk adaptasi pada tumbuhan Venus vetra? Bentuk daunnya seperti engsel yang berfungsi untuk menangkap serangga. Daun tersebut terbuka, kemudian beberapa saat dia menunggu serangga datang hinggap di daun tersebut. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun, nah keduanya ya akan membuka dan langsung memakan serangga. Ya, seperti itu Venus vetra mencari mangsanya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis adaptasi tingkah laku. Ya, adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat rangsangan untuk melindungi diri dari musuhnya. Baik, adaptasi yang dilakukan pada bunga matahari ya. Contoh dari adaptasi tingkah laku. Pasti kalian kenal dengan jenis bunga matahari ini ya. Bagaimana cara bunga matahari beradaptasi? Yaitu dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan cara bergerak mengikuti arah datangnya matahari. Ya, makanya bentuknya seperti matahari sehingga disebut bunga matahari. Baik, berikutnya contoh adaptasi yang kedua. Adaptasi tingkah laku yang kedua adalah pada putri malu. Nah, tumbuhan bernama ilmiah Mimosa pudica dapat dikenal dari daunnya yang berbentuk jari-jari kecil. Daunnya yang hijau itu langsung menutup ketika terkena sentuhan. Siapa yang pernah menjumpai jenis daun putri malu ini? Coba ayo, masih diingat-ingat. Iya, jadi kalau tampak pada gambar di samping ya, bentuk daunnya ini kan banyak ya, majemuk ini. Nah, pada saat daunnya mengembang, bila kita sentuh, maka daunnya akan menguncup. Ya, seperti itu. Menguncup. Kemudian kita tunggu beberapa saat kemudian dia akan mengembang lagi. Sebaliknya, kalau kita sentuh kembali, dia akan menguncup lagi. Jadi seperti seorang putri yang malu, sehingga disebut tanaman putri malu. Baik, pada gambar berikut ini adalah gambar dari pohon jati. Nah, kalian bisa amati di sini ya. Saat musim kemarau, pohon jati menyesuaikan dirinya dengan cara menggugurkan daun-daunnya atau yang sering disebut meranggas ya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pohon jati kekurangan air atau mati ya. Nah, coba perhatikan di sini. Keduanya ini adalah gambar pohon jati.
Yang gambar di sebelah atas ini adalah pertumbuhan pohon jati pada saat musim hujan, ya. Daunnya tumbuh dengan lebat. Namun pada saat kemarau tiba, musim kemarau tiba, pohon jati menggugurkan daunnya atau meranggas, ya. Menggugurkan daunnya tampak seperti pohon yang hampir mati. Tetapi sebenarnya pohon jati ini tidak mati. Dia hanya mempertahankan dirinya untuk tetap hidup dengan cara menggugurkan daunnya tadi, ya. Nah, selain pohon jati, tumbuhan lain yang melakukan hal yang sama dengan pohon jati ini adalah pohon mahoni dan pohon kedondong. Bentuknya seperti apa, Bu? Nah, ini adalah gambar pohon mahoni. Dan yang samping kanan adalah pohon kedondong. Coba cermati ini, Ana. Ini ada buah kedondongnya, ya. Pasti pernah makan buah kedondong. Baik, pembahasan berikutnya adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, selain beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, ada beberapa jenis tumbuhan yang melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakannya atau proses reproduksi. Contohnya di sini adalah bunga mawar, melati, dan bunga anggrek. Bagus-bagus ya warna bunganya. Iya, manis sekali di sini. Cantik bunganya. Memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar ya untuk menarik perhatian serangga sehingga dapat membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Kemudian ini adalah bunga dandelion. Ya. Bunga dandelion berkembang biak dengan cara benih-benih bunga dandelion memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan akhirnya terjatuh di tempat yang baru. Kemudian tumbuhlah menjadi individu baru sebagai calon tanaman bunga dandelion. Ya, anak-anak? Baik. Iya. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini bisa kalian serap dan bisa bermanfaat untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah. Kita akan bertemu kembali pada topik materi pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.